Astrim. Tadi udah kalian baca materinya. Nah di sini saya akan jelaskan lagi gitu ya. Gitu. Jadi apalagi anak TK aja nih, anak TK aja harus tahu gitu ya namanya komponen komputer kayak gitu ya. Kan teman-teman tadi udah lihat kan materinya gitu, beberapa yang udah ngumpulin catatannya juga gitu. Nah di sini saya akan jelaskan lagi gitu ya. Jadi bentar, kita share screen dulu. Kita share screen. Oke. Nah, sip. Ada pintu. Ada yang masuk kah? Mana ya? WhatsApp gitu ya. Post dulu notifikasi. Oke. Nah, ya pengenalan komputer. Sebenarnya kan tugasnya mah udah ada gitu ya, sempat dikasih di classroom, cuma kan belum saya jelasin kayak gitu. Karena kepotong sama kegiatan sekolah dan saya ada kegiatan di luar juga gitu ya, pelatihan dari Disnaker gitu. Nah, pengenalan komputer dulu ya. Komputer itu apa sih? Komputer itu alat yang dipakai untuk mengolah data gitu ya. Kalau dulu itu komputer itu digunakan atau panggilan komputer itu digunakan untuk orang yang melakukan pekerjaan perhitungan gitu ya. Gitu. Terus berkembang jadi alat hitung, bukan sebelumnya orangnya, setelahnya itu alat hitungnya gitu. Jadi kayak kalkulator itu komputer dulu tuh gitu. Nah itu ya gitu. Nah makin berkembangnya zaman, komputer makin macam-macam bentuknya. Contohnya yang ada di depan ini gitu ya. Ya. Jadi kita bisa sebut itu komputer kalau sudah ada dalam satu perangkat gitu ya. Udah jadi satu perangkat gitu. Itu baru bisa disebut komputer kayak gitu ya. Jadi kalau cuman kotaknya doang nih, yang besar ini nih, kalau ini desktop ya. Ini komputer desktop. Nah, ini kalau ini namanya CPU. Ini bukan komputer. Ini namanya monitor. Nah, ini orang suka salah nih. Matiin komputernya, padahal maksudnya matiin monitornya gitu ya. Gitu. Padahal yang benar matiin CPU-nya gitu. Terus yang ini nih, ini buat suara kan, speaker juga macam-macam, ini keyboard buat input ketikan, sama mouse untuk kursor gitu ya. Terus di sebelah ini ada juga gitu ya. Nah, ini satu perangkat ini disebut komputer. Jadi kalau cuma ada CPU-nya doang, baru ada CPU-nya doang. Nah, ini belum bisa disebut dengan komputer kayak gitu ya. Jadi kalau udah ada satu perangkat ini, udah semuanya tersambung, saling terhubung dan semuanya berfungsi secara normal, itu baru bisa disebut dengan komputer gitu. Nah, komputer macam-macam ya. Ada yang ringkas, ada yang desktop seperti ini. Nah, kalau ringkas ini ada notebook, netbook, sama laptop gitu ya. Kalau notebook itu yang sedang tuh, yang biasa gitu ya. Kalau netbook yang kecil. Ya kalau dari ukuran ya. Terus kalau laptop yang lebih besar lagi itu ukurannya di atas 15 inch layarnya. Gitu itu laptop gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang salah kaprah terutama dalam penyebutan netbook gitu ya. Netbooknya dibilangnya notebook atau dibilangnya laptop. Jadi apapun itu laptop aja pokoknya yang dilipat itu namanya laptop, padahal bukan. Gitu. Ada kategori-kategorinya kayak gitu ya. Jadi gampangnya kalau kecil netbook, kecil banget ya, biasanya nggak ada CD-ROM. Tapi sekarang notebook sama laptop pun udah banyak yang menghilangkan CD-ROM. Kenapa? Pertama jarang dipakai, yang kedua biar tipis, si ukuran komputer atau notebooknya itu lebih tipis gitu, karena satu device kan sudah terambil gitu, sudah dibuang gitu. Itu ya kalau notebook yang baru-baru tuh banyak yang udah nggak pakai CD-ROM gitu. Terus gimana kalau kita mau pakai CD-ROM? Ada namanya CD-ROM eksternal, jadi harus pakai USB. Nanti ada tuh alat buat masukin disknya kayak gitu. Kepingan itu namanya disk ya, bukan CD. Nah, disk itu ada CD, ada DVD itu. Nah, itu tadi ya komputer gitu. Jadi seperti itu. Kita baru bisa sebut ini komputer kalau sudah jadi satu perangkat gitu. Pak, kalau notebook kan ini cuma satu doang. Tapi ini di dalamnya ada mesinnya gitu, pengganti CPU, bukan pengganti. Jadi CPU yang dikecilkan gitu ya. Gitu ya. Di bawah keyboard ini nih
Ini ada mesinnya gitu kan, ada hard disknya, bentar. Ini baru masuk. Oke, ada hard disknya, ada RAM-nya gitu. Ya, itu semua di sini, di dalam sini gitu. Terus ini kan ada layar, ini kan sebagai monitor kan, kayak gitu. Kemudian ini nggak ada mouse tapi ada ini touchpad nih buat gerakin kursor. Nah, ya, ini buat gerakin kursor. Malah dulu tuh untuk gerakin mouse di laptop atau notebook itu bukan pakai touchpad kayak gini, tapi ada bundelan kecil gitu, sensor kecil gitu, trackpad namanya ya. Trackpad di tengah-tengah keyboard gitu ya, di antara huruf F sama J kalau nggak salah. Jadi kita gerak-gerakin gitu si trackpadnya kayak gitu. Ada juga kalau laptop zaman dulu tuh pakai trackball. Jadi tahu nggak mouse yang ada bolanya? Nah si bola itu ada dipasang di notebooknya kayak gitu, di bagian sini nih. Jadi kalau ini kita gerakinnya cuma disentuh gitu ya, tapi kalau pakai trackball itu bolanya yang diputer-puter gitu, dan itu nggak enak banget sih gitu ya. Makanya dulu masih nggak enak lah, laptop itu belum nyaman buat gerakin kursor, jadi prefer emang pakai mouse gitu. Kalau nggak pakai mouse itu ribet gitu, nggak nyaman aja. Tapi kalau sekarang nggak pakai mouse pun udah enak nih gerakin kursor kayak gini dengan menggunakan touchpad gitu ya, pad sentuh. Nah ini disebut komputer karena memang satu perangkat ini sudah dijadikan satu gitu ya, walaupun tidak terlihat gitu. Kalau ini kan nampak banget ini CPU-nya, speakernya gitu ya. Jadi kalau ini sudah disusun sedemikian rupa, jadi satu perangkat gitu ya, satu device doang gitu. Ya, tetap namanya komputer. Bahkan smartphone kalian pun namanya komputer kayak gitu ya. Kita next. Komputer ini juga bisa disebut komputer kalau sudah memenuhi 3 syarat ini. Dia memiliki 3 komponen gitu ya. Komponen yang pertama adalah hardware. Hardware itu perangkat keras gitu ya. Yang dimana perangkat ini bisa dilihat, terus bentuknya nyata. Pokoknya bisa kita sentuh sebagaimana layaknya benda gitu ya. Gitu. Contohnya ya, kalau perangkat keras itu mouse, ini mouse ya. Kemudian keyboard. Ini speaker nih. Speaker, ini monitor. Nah ini nih orang suka salah nyebut juga nih, headset ya. Padahal headset, headphone, earphone sama handsfree itu beda ya. Tapi kita kebiasa apapun bentuknya headset gitu ya. Nah, itu bisa kalian pelajari deh. Apa sih bedanya headset, headphone, earphone, dan handsfree? Yang sering kita pakai yang ada mikrofonnya gitu ya, itu sebenarnya namanya handsfree gitu ya, bukan headset gitu. Terus ini namanya proyektor. Ini juga suka orang salah nyebut. Orang suka nyebutnya infocus. Padahal infocus itu adalah nama merek gitu ya, nama merek. Kayak kita beli air mineral nyebutnya aqua dikasihnya Duatang, dikasihnya Yasmin gitu kan gitu. Padahal nama bendanya itu air mineral gitu. Nah ini sama kayak gini. Ini namanya proyektor. Proyektor itu ada yang mereknya Infocus gitu. Ada BenQ, ada Toshiba, macam-macam. Kemudian di sebelahnya, kalau proyektor udah nggak asing ya, kalian sering lihat kalau orang presentasi pakai proyektor kayak gitu. Ini buat menampilkan visual ya gitu. Tapi dengan cara nembakin cahaya gitu. Nah kalau scanner, nah ini nih, yang ini scanner nih. Scanner ini biasanya ada kaca gitu, terus nanti di bawahnya ada lampu gitu ya. Nanti lampunya gerak tuh pas kita nge-scan. Lampunya gerak gitu ya, nge-scan si dokumen yang kita masukin komputer. Nah scanner ini fungsinya ini buat convert yang analog jadi digital. Analog itu kayak masih bentuk kertas gitu ya. Terus kita convert ke digital kayak gitu. Itu pakai scanner. Jadi nanti dalam bentuk gambar biasanya atau PDF ya, bentuk jadi komputernya. Terus di sini ada printer buat cetak ya. Ini mengubah dari digital jadi analog. Jadi kebalikan dari scanner gitu ya. Medianya sama, medianya kertas.
Dan printer nggak cuma ukuran segini aja. Kalau kalian main ke percetakan digital, kalian akan menemukan printer-printer yang ukurannya besar gitu ya, 3 meter, macam-macam ukurannya gitu ya. Itu printer juga sama. Dan itu termasuk salah satu komponen komputer yang kategorinya termasuk kategori hardware atau perangkat keras. Pokoknya apa-apa yang bisa kita lihat, kita sentuh gitu ya, itu namanya hardware keras gitu, nyata kayak gitu ya, itu hardware. Sampai hardware ada pertanyaan nggak? 1, 2, 3, aman ya berarti ya. Kita next. Nah, komponen komputer yang kedua adalah software, ya, software atau perangkat lunak, gitu ya. Nah, perangkat lunak ini apa-apa yang ada di dalam komputer kita. Dalam komputer itu maksudnya dalam bentuk digitalnya ya, gitu. Jadi kayak aplikasi, file lagu kalian, kemudian sistem operasi, Windows gitu atau iMac, itu termasuk ke dalam software. Cuma nanti hardware aja kebagi-bagi dan software juga udah kebagi-bagi gitu ya. Itu nanti itu akan kita uraikan di pertemuan yang lain. Nah, ini udah software, contohnya seperti ini gitu ya. Ini ada macam-macam aplikasi, ini adalah software aplikasi ya. Terus di bawah nih, ini software sistem operasi gitu ya. Nah, kalian bisa lihat logo-logo yang nggak asing ya. Mungkin bagi kalian beberapa ada yang masih asing dengan logo Penguin ini gitu ya. Penguin ini logo Linux gitu ya. Jadi dia sistem operasi juga gitu ya. Ini sebenarnya bapaknya dari si Android. Jadi Android ini base-nya itu dari Linux gitu ya, kayak gitu. Terus ini punyanya Apple, ada iMac sama iOS. Kalau ini kita udah tahu bendera-bendera kayak gini punyanya Microsoft gitu ya. Microsoft Windows sekarang sudah Windows 10 atau sistem operasinya gitu ya. Jadi ini software. Kalian punya lagu itu software, kalian punya file gambar itu software, video itu software, aplikasi-aplikasi yang terinstall itu software gitu. Jadi software itu perangkat lunak yang dimana itu nggak bisa kita sentuh gitu ya. Dia akan berjalan kalau sudah kita aktifkan gitu ya. Itu ini ya program-program tuh disebutnya program di dalam komputer kayak gitu. Termasuk file-file dan folder-folder. Itu software gitu ya, software. Sampai software ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oh, apa? Apa? Celeron. Nah. Dibilang bagus. Buat apa dulu? Dibilang bagus ya tergantung Celeron berapa gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang tinggi misalkan Windows 8 itu, kalau sistem operasinya sih bisa aja, cuma nanti kebutuhan yang lain untuk apa nih? Untuk edit video kah, untuk ngedesain kah gitu ya. Gitu. Nah, Celeron itu kurang memadai untuk itu. Tapi kalau hanya untuk Windows 8-nya aja itu bisa aja. Cuman kebutuhan aplikasi yang lainnya kamu harus pertimbangkan kayak gitu. Komputernya mau dipakai buat apa nih? Kalau misalkan komputernya mau dipakai buat multimedia, misalkan ya kayak edit video tadi, terus edit audio, edit gambar, itu kan butuh spesifikasi komputer yang lebih tinggi, prosesor yang lebih kuat kayak gitu. Terutama dan ngikut juga ke device-device atau perangkat-perangkat yang lainnya gitu. Otomatis harus lebih dari Celeron kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan kamu. Kalau sekedar Windows 8-nya bisa aja. Gitu. Paham? Jadi, sip. Jadi dalam menentukan tadi ya, hardware itu maksudnya kan ya. Gitu. Jadi pas kita nentuin, kita mau beli komputer nih, kita jangan sampai asal punya. Gitu ya. Itu walaupun Pak kan mahal kalau kita nyesuaiin dengan kebutuhan. Iya mahal gitu ya, tapi kita harus benar-benar pertimbangin, jangan tergesa-gesa gitu ya. Kenapa? Karena komputer yang kita beli nanti itu harus sesuai dengan kebutuhan kita kan. Kita mau beli komputer buat apa nih? Buat ngedesain misalkan, atau hanya sekedar buat kantoran. Kalau hanya sekedar buat kantoran, tadi Intel Celeron itu masih
bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan untuk multimedia itu kurang gitu ya. Jadi kalau multimedia tuh i5 aja masih dirasa ngepas gitu kalau di zaman sekarang ya, karena kalau kita mau ngikutin perkembangan aplikasinya i5 masih kurang greget aja gitu. Jadi i7 generasi ke atas nah itu udah aman. Cuma ya kita tahu ya maksudnya harganya memang gila gitu kan. Gitu. Saya aja lagi nabung gitu ya beli laptop baru buat sekelas ROG lah, itu baru aman gitu untuk multimedia gitu yang speknya ya aman lah gitu ya, grafisnya kuat, prosesornya kuat gitu. Bahkan beli yang belasan juta aja kita harus lihat-lihat dulu nih gitu, lihat spesifikasinya gitu. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan kebutuhan kita gitu. Tapi kalau misalkan nih kalian minta beli notebook ke orang tua kalian gitu ya, jangan maksa juga gitu ya. Kalau misalkan memang kalian anak TK aja butuh gitu ya, tapi lihat dulu kondisinya. Terus tadi pada saat membeli atau merakit gitu ya komputer, memang semuanya tergantung kepada budget gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan budget. Kalau bisa lebih lama lagi nunggu gitu ya, sedikit nunggu buat nabung lagi, itu lebih bagus gitu daripada kita dengan budget yang pas kemudian kita buru-buru ingin beli. Mendingan tahan dulu, kalau misalkan belum penting-penting amat, tahan dulu buat beli spek yang lebih tinggi gitu ya. Jadi itu emang ngaruh. Jadi prosesor dan perangkat-perangkat yang lainnya gitu ya. Bentar, ada yang baru masuk. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? 1, 2, 3, oke. Ada ya, itu aman. Tadi ya hardware sama software. Karena kalau tadi saya bahas lagi hardware, kalau kita misalkan tidak pertimbangkan dengan apa kebutuhan kita, ini aplikasi ini ngupdate terus masalahnya gitu. Dia ngupdate yang minta terus spesifikasi komputer yang lebih tinggi gitu ya. Makanya kalau kita tidak pertimbangkan, sebenarnya bisa aja, cuman kita pakai versi aplikasi yang jauh lebih lawas atau lebih jadul kayak gitu. Itu bisa diatasi gitu sebenarnya. Karena balik lagi ketika kita melakukan sesuatu di berkarya lah istilahnya gitu ya. Berkarya itu tergantung siapa orangnya. Jadi mau komputernya bagus pun kalau orangnya nggak bisa ya sama aja gitu ya. Tapi tidak dipungkiri juga kita sebagai orang komputer memang membutuhkan alat yang bagus juga kayak gitu. Karena itu sangat menunjang terutama masalah waktu kan, kecepatan kayak gitu. Itu tadi ya 2 komponen komputer yang harus ada. Yang pertama hardware-nya. Hardware biar apa? Ya kalau CPU doang kita nggak bisa ngelihat visualnya kan. Kalau udah ada visual nggak ada mouse sama keyboard, kita nggak bisa ngegerakin aplikasi, nggak bisa dengan aplikasi gitu kan. Nggak ada speaker, kita kalau mainin video suara nggak bisa kita dengar gitu ya. Gitu. Jadi hardware-nya harus ada gitu ya, berfungsi. Nah kalau hardware udah ada, udah nyala, itu nggak akan bisa dipakai kalau nggak ada sistem operasi. Nih sistem operasi yang antara 4 ini. Nah umumnya kita menggunakan Windows ini berbayar. Yang Apple, iMac ini juga berbayar. Kalau di handphonenya kan iOS ya, kayak gitu. Maksudnya bukan free license kayak gitu ya. Yang free license itu adalah Android sama Linux. Mereka free license. Jadi kalau kita doyan ngulik terus kita obrak-abrik sistemnya, mau ditambahin aplikasi apa, dioptimalisasi, diklik gitu ya, itu sah-sah aja. Mungkin etikanya doang dikredit, ini awalnya buatan siapa atau diklik dari base mana kayak gitu. Itu untuk menghargai sebuah karya gitu kan. Ini karya juga nih, aplikasi, program-program, sistem operasi gini karya mereka gitu kan. Kayak gitu sih ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kalau hardware-nya udah ada, kalau nggak ada sistem operasi, itu si komputer nggak bisa kerja. Ya udah sekedar nyala, nggak ada tampilan desktop, nggak ada. Yang membuat si komputer bisa digunakan, muncul tampilan desktop, muncul apa yang kalian lihat sekarang gitu ya, itu karena ada sistem operasi yang membuat si hardware tadi berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Baru bisa operasi sama drivernya gitu ya. Jadi setelah kita konekin, kita harus install dulu driver atau termasuk aplikasi
software sistem yang harus kita pasang supaya speakernya bisa keluar suara, mouse-nya bisa gerak, terus keyboardnya bisa input ketikan kayak gitu. Terus monitornya supaya bagus tampilannya gitu ya. Itu harus ada driver, yaitu nanti kita bahas di pertemuan yang lain gitu ya, pembagian hardware dan software. Itu ya. Nah, kalau hardware software ini udah ada ya, komputer tidak akan bisa digunakan kalau nggak ada ini brainware. Ya, brainware itu apa? Kitanya, orangnya gitu ya. Pengguna, user, itu brainware, perangkat otak gitu ya. Walaupun komputer itu bisa dibilang sangat membantu dan bisa menggantikan pekerjaan perhitungan kita gitu ya, tetap yang ngasih instruksi adalah kita gitu. Makanya tadi mau komputer segimana canggih juga, gimana kitanya gitu ya, mengoperasikan si komputer tersebut kayak gitu. Itu brainware kitanya. Brainware adalah pengguna si komputer kayak gitu, manusianya. Seperti itu ya, itu 3 komponen komputer gitu ya, yang membuat komputer ini bekerja sebagaimana mestinya gitu. Nah, untuk pembagiannya, hardware ada berapa jenis, software ada berapa jenis gitu ya, itu nanti akan kita bahas. Sebenarnya tugasnya udah pernah ada waktu di pertemuan kemarin, karena saya nggak bisa masuk Meet. Itu kan saya kasih tugas ya, yang perangkat input, output, proses, nah itu termasuk ke dalam pembagian hardware. Nanti kita belum masuk ke pembagian software. Software itu ada beberapa macam juga kayak gitu ya. Itu nanti akan kita bahas. Oke. Bicara masalah komputer, bicara masalah teknologi, otomatis bicara masalah jaringan komputernya itu sendiri gitu ya. Ada berbagai macam manfaat yang bisa kita dapatkan. Nih, yang pertama, pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat gitu ya. Banyak pekerjaan yang bisa kita handle melalui komputer. Contohnya perhitungan gitu ya. Orang-orang akuntansi gitu ya, itu tinggal masukin rumus, otomatis kita nggak perlu ngitung lagi di komputer gitu. Kita masukin angka doang, kita cuma nyuruh si komputer ini ngitung. Pakai apa? Pakai rumus. Rumusnya gimana? Nanti akan kita pelajari di Mapel Simdik, simulasi dan komunikasi digital, di materi Excel. Nah, itu logika kita harus jalan gitu ya. Makanya kalau udah main Excel, yang cewek jangan main perasaan dulu, mainnya logika gitu ya. Gitu, karena itu sama kayak kita belajar program sih, logikanya yang dikuatin supaya kita bisa namanya problem solving atau troubleshooting ketika ada masalah, atau problem solving ketika ada sebuah case atau kasus kayak gitu ya. Gitu ya, jadi kita ini sebagai orang komputer, logikanya memang harus kuat gitu ya. Gitu. Terus pekerjaan contohnya lagi, ini di sini ada kayak dokter meriksa mata. Ini juga udah, mungkin kalau yang pakai kacamata pernah ngalamin gitu ya, kalian diperiksa mata tapi si dokter nggak ngapa-ngapain, kalian cuma disuruh nempel sama suatu benda, kemudian kalian nanti kayak teropong gitu ya, nanti di dalamnya itu kalian ngelihat ada objek kecil, nanti ada ngeblur gitu buat nentuin fokusnya gitu kan. Nah, itu menggunakan komputer juga. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Dokter nggak perlu lagi, kalau yang masih konvensional itu kan biasanya kalau kita ngesen kacamata dites dulu tuh, lensa ini cocok kan, cobain. Oh nggak cocok, masih ngeblur, cobain lagi. Oh nggak cocok, ini kelebihan, kayaknya pusing nih mata saya gitu kan. Nah, terus sampai cocok dicoba-cobain satu. Tapi kalau pakai alat ini ya, dokternya punya alat yang canggih gitu ya, itu di beberapa optik udah nyediain gitu ya. Alatnya sih kecil gitu ya, kita tinggal nempelin mata kita gitu ya, nanti kita kayak neropong gitu ya. Nah, itu dokter nanti si alatnya itu ngasih hasil gitu ya, ini minusnya sekian, plusnya sekian gitu. Jadi tinggal bikin aja gitu, nggak perlu ngeraba-raba lensa mana yang cocok kayak gitu, nggak perlu pakai lensa maksudnya gitu. Jadi cukup pakai satu alat, udah langsung keluar laporannya kayak gitu ya. Terus macam-macam ya pekerjaan lebih mudah. Contohnya kayak kalau kita dibilang lebih mudah apa enggak ya, lebih mudah sih, karena di tengah pandemi ini kita ngumpulin tugas gampang gitu ya, kalian nggak perlu tatap muka langsung. Cuma masalahnya apa? Kuota gitu kan ya.
gitu. Tapi secara efektivitas dalam pengumpulan tugas itu kita sangat terbantu gitu kan, gitu ya. Itu pekerjaan jadi lebih mudah. Laporan-laporan misalkan ke atasan, kita nggak perlu lagi kalau bosnya nggak ada, nggak perlu nungguin bosnya lama-lama, kita cukup kirim email, Pak saya mau kirim email surat ini bla 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 gitu ya. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya membantu komunikasi. Itu tadi ya, kayak tadi mau laporan tapi orangnya nggak ada, kita bisa jarak jauh kayak gitu. Terus kita nih kita lagi lakuin sekarang yang meeting daring, itu termasuk membantu komunikasi juga ya. Ya kalian udah sering lah ya komunikasi via daring lewat WhatsApp, Line, WeChat, terus apalagi aplikasi Facebook, Instagram, terus TikTok juga jadi alat komunikasi juga tuh gitu ya. Gitu. Ya berbagai macam aplikasi medsos lah. Gitu. Terus alat untuk menghibur diri, gitu ya. Banyak ya macam-macamnya untuk menghibur diri. Misalkan kalau saya kalau lagi gabut gitu ya, kadang-kadang gitu ya, itu buka YouTube cari channel kulineran gitu ya, gitu. Walaupun saya juga nggak habis pikir kenapa kita seneng sama nontonin orang makan gitu ya, yang makan mereka gitu, kita yang seneng gitu ya, gitu seneng aja liatnya gitu ya. Ada lagi macam-macam hiburan yang lain kayak gitu ya. Terus membantu dunia pendidikan. Nah contohnya ini yang kayak sekarang ini ya, dunia pendidikan kita lagi krisis gitu ya di tengah pandemi kayak gini, cuman ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan solusi gitu. Contohnya Google Meet, Classroom, Google Form untuk ujian online-nya kayak gitu ya. Terus belum lagi kayak menghitung absen, menghitung kehadiran gitu ya, terus menghitung nilai, itu bisa dibuat atau dikerjakan melalui komputer gitu ya. Kalau beberapa guru kan masih ada tuh sekretaris, tolong ya tiap akhir semester tuh tolong ya catatin ya rekap absen gitu kan. Tapi kalau gurunya udah paham nih rumus di Excel gitu ya, itu kita absen tiap pertemuan gitu kan. Nah absennya langsung aja dimasukkan ke Excel, nanti otomatis itu kehadiran itu akan terhitung gitu. Jadi ada berapa sakitnya, ada berapa alfa izinnya, hadirnya berapa kayak gitu, itu udah otomatis kehitung itu udah saya terapkan juga. Terus masalah nilai, rumus-rumusan juga sama itu nanti kita akan belajar di Excel gitu ya. Itu sangat membantu sekali gitu ya, untuk dunia pendidikan gitu. Nanti kalau sekarang ya itu tadi Google Meet ya, daring. Walaupun masih banyak yang kaget gitu ya, belum begitu terbiasa dengan kebiasaan seperti ini yang apa-apa harus serba online, harus pasang Google Meet dulu atau Zoom atau Webex gitu kan, gitu ya. Dan baik lagi harus ada modal, itu dia. Itu kendala di kita itu doang sih. Kita mungkin secara kesiapan kita udah siap gitu secara media, cuman kita lemah di sisi yang lain, kayak gitu. Terus membantu menemukan informasi. Nah informasi ini juga variatif ya, ada informasi yang benar dan informasi yang salah. Terakhir saya aja hampir tertipu tuh sama penipu, jadi ditelepon gitu. Terus informasi hoax itu juga sekarang makin banyak aja gitu ya. Semakin banyak user di dunia maya, semakin besar juga resiko kita mendapatkan informasi yang salah. Kenapa? Masih banyak orang yang termasuk orang yang berdusta gitu kan. Kalau kita asal nyebarin informasi tanpa konfirmasi, itu kan termasuk kedustaan juga gitu ya. Gitu. Di Islam diajarin tuh gitu ya, tanya deh guru agamanya gitu, kalau saya dalilnya nggak paham gitu, nggak hafal gitu. Jadi gitu, orang yang asal nyebar info yang dia dengar gitu ya tanpa dikonfirmasi gitu, itu termasuk pendusta juga kayak gitu. Makanya hati-hati banget gitu ya. Terus informasi-informasi salah gitu ya, jadi hoax belum tentu yang salah belum tentu hoax, jadi hanya gitu ya, disinformasi gitu. Tapi kalau hoax itu udah sifatnya menipu gitu ya, menipu sengaja gitu ya. Itu harus hati-hati juga ya. Tapi yang kita heran gitu ya, justru kita yang terbiasa dengan teknologi nih, generasi Z, kalian kan generasi Z ya, itu jarang banget termakan hoax. Kalau kita lihat yang sering banget termakan hoax itu adalah
emak-emak, bapak-bapak yang baru megang teknologi, kaget mereka gitu kan. Terus ketika dapat informasi yang baru langsung aja share gitu kan. Itu tuh gitu ya. Syukur alhamdulillahnya generasi Z ini tidak gampang termakan hoax. Generasi milenial ya sebagian cerdas, sebagian enggak gitu ya. Kalau saya termasuk milenial gitu kan. Tapi generasi-generasi yang emak-emak, bapak-bapak nih masih banyak gitu ya yang sangat sekali mudah terhipnosis gitu ya sama berita-berita hoax gitu. Digas dikit langsung ke trigger gitu kan. Itu bahaya tuh. Makanya kita harus terus mengimbangi itu. Tapi kalau generasi Z ini adalah memang tidak terbiasa atau bisa memfilter diri untuk menghindari informasi salah atau palsu gitu ya. Tapi masih banyak yang tidak bisa memfilter atau masih sedikit yang dapat memfilter bahasanya ketika bermedia sosial. Toksik gitu ya, itu malah dianggap sesuatu yang wajar, terutama gamers gitu ya. Nggak toksik tuh nggak asik gitu ya, gitu. Tapi tetap aja itu salah gitu kan. Jadi ya kita perbaiki lah gitu ya. Toh kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang baik lain pun akan menghampiri kita gitu, contoh kayak gitu ya. Itu jangan sampai kita karena di media sosial kita lupa kita berbicara dengan siapa gitu ya. Ini balik lagi ke masalah tadi komunikasi sih kalau itu gitu ya. Kita lupa bicara sama siapa, kebiasa toksik, akhirnya nyeplos aja gitu ya. Itu. Terus yang berikutnya nih, membantu membuka usaha. Nih maaf ya, kita tadi langsung ganti desain aja. Membantu membuka usaha. Nah, membuka usaha ini banyak macamnya gitu ya. Kita udah bisa nemuin usaha-usaha yang mikro maupun yang besar yang sudah memanfaatkan internet dengan sangat luar biasa gitu ya. Gitu. Dan kita sebagai konsumen pun termasuk yang terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, marketplace gitu ya, online serba online. Sampai tukang pijit aja ada online-nya gitu kan. Itu hebat gitu kan. Dunia sekarang tuh industri 4.0 gitu ya. Itu hampir serba otomatis juga gitu. Nah, tapi di samping positifnya itu ya ini banyak negatif yang banyak banget kita temuin itu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Di zaman saya SMP, awal-awal internet belum banyak digunakan oleh orang lain, itu sedikit banget informasi-informasi yang hoax. Terus kebencian, ya walaupun ada sih dulu tuh yang digoreng tuh agama. Yang paling sering digoreng tuh agama. Ya, misal ada agama A nyerang agama B, terus ada agama B juga kan nyerang agama A, saling serang gitu. Itu kan gak sehat gitu ya. Gitu. Nah, itu dulu gitu doang toh. Tapi sekarang udah macam-macam. Sekarang hoax tentang pandemi lah, hoax tentang politik, hoax tentang macam-macam. Pokoknya udah kurang sehat lah di internet kalau kita nggak kuat-kuat iman kayak gitu ya. Bahasa toksik udah jadi kebiasaan gitu ya. Gitu. Dulu tuh enggak seperti itu. Internet tuh enggak se-chaos yang sekarang gitu ya. Ini karena orang udah mulai kenal komputer, udah kenal akses internet gitu kan. Sekarang kan bapak-bapak ibu-ibu gitu ya udah mulai megang smartphone gitu, udah mulai megang komputer, itu kan bisa disebut komputer juga. Terus anak SD aja udah belajar megang komputer gitu. Nah, itu ya plus minus, cuman banyak minusnya gitu kan. Gitu, makanya harus difilter sebenarnya, harus ada peran orang tua di situ. Nah, ini yang pertama kecanduan, yang anak game gitu ya. Dulu saya juga hampir pernah kecanduan gitu sampai mempengaruhi pekerjaan gitu kan karena game gitu ya. Alhamdulillah tuh hapus semua game, sekarang nggak nge-game gitu. Terus pencurian atau penipuan, ini yang pernah saya alami, saya 3 kali sih penipuan lewat media komputer atau media internet. Terus tebar aib, ya ini ujaran-ujaran kebencian gitu ya, mengkritisi dengan membawa aib-aibnya gitu ya, bahkan bukan aib doang, sekarang mainnya fisik gitu kan, itu jelek banget gitu ya, kayak nggak ada yang bisa dibahas aja gitu ya. Itu kan ada orang udah kehabisan akal kayak gitu tuh, bawa fisik kayak gitu. Terus akses terlarang juga ini
wah udah pinter kayaknya anak-anak zaman sekarang ya, gitu. Apa-apa aja jebol gitu kan, gitu. Dan efek buruknya ketika kita pernah diblok tuh WhatsApp gitu ya, semua orang jadi tahu gitu ya, gimana cara ngebuka akses yang tadinya diblok, akhirnya tidak keblok gitu ya. Orang malah jadi tahu gitu ketika WhatsApp diblok, orang malah jadi tahu kayak gitu ya. Yang awalnya itu cuman kalangan-kalangan tertentu aja yang tahu gitu kan, ini jadi konsumsi umum gitu, gitu ya. Ini nih banyak disalahgunakan atau terlarang, termasuk kayak misalkan transaksi jual beli di deep web ya. Deep web itu adalah area internet yang nggak semua orang bisa masuk ke situ. Internet ini luas gitu ya. Ada google.com, facebook.com, atau website-website, nama website-website lah yang .com, .org, .co.id. Itu tuh baru di atasnya doang gitu ya. Kalau diibaratkan lautan ya, itu baru di dasarnya doang. Tapi ada website-website yang namanya kita nggak bisa akses sembarangan gitu ya. Dan alamat mereka pun nggak pakai .com, .co.id gitu. Jadi emang kita harus tahu gitu kodenya. Itu adanya di bagian bawah lautan gitu kalau kita ilustrasikan laut. Itu sangat banyak di sana. Dan saya pernah masuk ke area deep web, isinya macam-macam. Cuma saya nggak berani lihat yang ngeri-ngeri gitu ya. Cuma aneh-aneh kayak misalkan jual organ tubuh, terus jual narkoba di situ juga terbuka banget, terus jual senjata terlarang, senjata laras panjang kayak gitu. Sampai ke konten-konten negatif yang aneh-aneh gitu kayak bikin jasa pembuatan video tentang yang buat orang-orang psikopat gitu ya, macam-macam lah. Saya nggak berani lihatnya sih kalau kayak gitu. Jadi misalkan request gitu ya, nge-request bikin video tentang mutilasi, nanti dibikinin mutilasi kayak gitu-gitu, ngeri sih di sana tuh gitu ya. Terus ada juga yang macam-macam lah, nggak bisa saya sebutin juga gitu ya, macam-macam kayak gitu. Dan aneh-aneh kayak gitu. Ya itu adanya di deep web gitu ya. Terlepas dari itu palsu atau enggak gitu, sampai ke jasa pembunuhan juga ada. Bahkan ada jasa pembunuhan untuk suami istri juga ada di situ gitu ya. Dan kalian nggak bisa mengakses itu secara gampang gitu. Jadi ada alurnya gitu, dan nggak semua tahu kayak gitu ya. Akses terlarang gitu. Karena internet itu sebenarnya tidak terbatas gitu ya. Sebenarnya internet itu nggak ada batasan. Jadi kalau kita tahu caranya, wah, internet itu gila kayak gitu. Ya makanya kita harus bentengi dengan iman gitu ya, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Ya, ini tambahan aja ya, karena kita bahas komputer ya, saya harus bahas ini juga kayak gitu ya. Karena sangat terlihat di zaman sekarang itu ya dampak negatifnya dari TIK gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada ya, ini kepotong. Kalau nggak ada, yang jelas ini masih ada yang belum kan ya, yang belum ngumpulin catatan. Catatannya dikumpulkan yang harus hari ini. Gitu. Kalau nggak hari ini gimana? Kalau nggak hari ini ya nilainya tidak ada ya gitu. Jadi dicatat rumus materinya itu, terus dikumpulkan di classroom ya, di komputer dan jaringan dasar. Nanti kita bahas perangkat komputer dulu, baru nanti kita masuk jaringan dasarnya gitu. Kayak LAN, WAN, MAN kayak gitu. Terus topologi internet segala macam gitu. Sama alat-alat buat bangun internet itu apa aja gitu ya. Jaringan, bukan internet, jaringan. Karena jaringan itu ada internet dan intranet. Nah, itu kalian harus tahu. Apa sih intranet, apa sih internet gitu ya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan catatannya gitu ya. Kita nggak ada pertanyaan kan? Udah, yang udah boleh, alhamdulillah ya, yang udah alhamdulillah. Nanti tinggal saya periksa. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita akhiri ya. Yang belum silakan lanjutkan gitu, supaya kuota kalian nggak habis. Oke,
kita ini hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjutkan lagi.